Ini dok, apakah usia kehamilan bisa dibilang 6 ke 7 bulan itu apa tetap bisa ibu hamil ini untuk melaksanakan ibadah puasa? Dok? Oh ya, dari rekomendasi yang saya baca itu masa ideal untuk ibu hamil berpuasa itu adalah pada masa usia kehamilan 4 sampai 7 bulan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Risa Jantosia dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tribaga Suara Musik yang Prinsip yang akan menjelaskan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai Perumahan Mitra Halim Kota Pinang. Ya, dari Pemirsa berkata bijak berkarya kembali sisi akan coba menemani sahabat di acara Talkshow bersama Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang yang tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Blok Songo. Nah, kali ini hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber yang tidak asing lagi nih ya bagi masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya bagi ibu-ibu ya ibu-ibu, dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Adrin Mahmudin Harahap SPOG ya, atau spesialis kebidanan dan kandungan. Nah, langsung aja kita akan berkenalan. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Selamat pagi menjelang siang dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada ibu dan selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar sekalian. Iya, gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Iya, nih sahabat Tri ya. Jadi selama ini mungkin sahabat Tri sudah mendengar ataupun udah yang namanya Dr. Adrin ini sudah tidak asing lagi di telinga ibu-ibu. Nah, kali ini langsung kita akan mendengarkan suaranya langsung di Radio Tribaga Suara 91.5 FM tentang kehamilan dan tentang apalagi ini sekarang kita sudah mau menjelang bulan suci Ramadan. Nah, jadi nanti kita akan sharing apakah ibu hamil nih bisa bisa apa nih berpuasa ya atau menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini apakah ibu hamil ya bisa berpuasa? Bolehkah ibu hamil berpuasa di bulan Ramadan? Itu tema kita ya kan dokter? Iya. Iya. Ya silakan dokter, langsung aja perkenalkan dokter nih sekaligus ya tentang tema kita nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dr. Adrin Mahmudin Harahap, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau dalam bahasa kita tuh spesialis kandungan. Iya. Nah, jadi tema hari ini memang sangat tepat sebenarnya, karena kita akan beberapa hari lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, khususnya kepada kita umat Islam itu merupakan kewajiban kita untuk berpuasa, tetapi tidak semua kita diwajibkan buat berpuasa. Jadi salah satunya apakah ibu hamil atau kemudian pun menyusui bisa berpuasa atau tidak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang penting pertama kita ingat adalah puasa merupakan rukun Islam kita yang ketiga, itu setelah syahadat dan sholat. Jadi yang pertama itu yang kita pahami bahwa itu merupakan wajib. Tetapi di antara ketentuan yang wajib itu ada juga beberapa keringanan yang diberikan. Gitu. Jadi ibu-ibu banyak juga yang bertanya, memang dari praktek juga di Rumah Sakit Umum Nuraini juga banyak bertanya, kalau misalnya puasa saya hamil ini boleh enggak? Gitu. Atau kemudian kalau misalnya saya puasa aman nggak untuk bayi saya? Iya, seperti itu ya dok ya. Kira-kira dok, kadang kan ada juga sih permasalahan ibu hamil ini kadang mungkin kurang sehat, ada juga rasa ketakutan. Nah, tadi dari awal sudah disampaikan sama dokter karena memang di dalam hukum Islam pun ya tidak diwajibkan yang namanya ibu hamil itu berpuasa. Tapi terkadang kan ada juga sih ibu-ibu hamil ini kepingin puasa kan seperti itu. Nah, apa ada obat atau vitamin ataupun
Jadi sebenarnya prinsipnya ibu hamil itu bukan merupakan suatu penyakit. Iya. Jadi istilahnya hanya perubahan fisiologis atau perubahan keadaan ibu satu ketika, gitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya aman untuk ibu itu hamil dan menyusui itu untuk berpuasa, tetapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya ya, Dok, ya. Ketentuannya secara umum adalah bahwa asal dipastikan bahwa keadaan ibu itu sehat, gitu dia, sehat dan tidak dalam kondisi yang membahayakan, gitu dia. Contohnya misalnya ibu hamil tapi dia menderita penyakit gula. Iya. Kenapa? Nah, karena dengan diabetes itu harus dikontrol. Karena kalau hamil dengan diabetes itu dia memerlukan obat-obatan selain daripada obat-obatan untuk kehamilan. Iya. Untuk diabetesnya mungkin perlu suntik insulin, kemudian obat teratur untuk penyakit gulanya. Iya. Nah, itu memang tidak diperkenankan untuk puasa. Nah, seperti Kemudian kemudian hamil dengan penyakit jantung misalnya, atau hamil dengan penyakit hipertensi, atau yang kalau kita bilangnya keracunan kehamilan. Iya. Nah, itu tekanan darahnya harus dikontrol, kemudian keadaan ibu itu biasanya berat. Nah, itu memang harus sebaiknya dianjurkan tidak berpuasa. Iya, seperti itu ya, Dok. Ya, kemudian ini ada lagi misalnya gangguan nafsu makan. Nah, gangguan nafsu makan ini terutama terjadi pada trimester pertama. Iya. Misalnya 1 sampai 3 bulan ini kalau kata orang ngidam. Ngidam-ngidamnya. Ngidam itu ya. Jadi ngidamnya ini kan ada beberapa tingkatan. Ada yang ngidamnya itu hanya sekedar mual di pagi hari. Iya. Ada yang sampai misalnya muntahnya sampai berlebihan, atau ada yang sampai di tempat tidur aja, tidak bisa dia sama sekali melakukan aktivitas. Nah, kalau yang kedua dan ketiga ini memang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, ya, Dok, ya. Karena untuk dirinya sendiri aja memang sangat membahayakan, ya kan, Dok. Jadi tidak diwajibkan. Nah, dan di agama kita juga sih gampang ya, Dok. Walaupun kita nggak bisa puasa, tapi kita bisa mengganti puasanya setelah kita melahirkan, ya kan, Dok, setelah kita sehat kan, seperti itu. Nah, Dok, ini kan banyak hal-hal yang terkadang ibu hamil itu sendiri tidak tidak memperhatikan tentang dirinya sendiri kan, seperti itu ya, Dok. Jadi ada hal-hal yang ibu hamil sendiri yang sangat dia lupa untuk bagaimana sih kehamilan saya ini biar tidak mengganggu aktivitas saya. Nah, Dok, kadang kan untuk mengatasi yang tadi trimester pertama ya, Dok, ya, ibu hamil kan bawaannya mual atau gimana kan, seperti itu. Nah, apakah bisa Dok, dengan mengkonsumsi vitamin dan juga makanan-makanan sehat ya, apakah kondisi yang bawaannya mual muntah itu bisa diatasi, Dok? Ini dalam hubungannya dengan puasa nanti. Iya, jadi keadaan ngidam lah istilahnya. Iya. Itu memang bisa dikurangi, tapi memang tidak bisa dihilangkan. Iya. Nah, gitu. Jadi memang ada anjuran dari kita perhimpunan dokter spesialis kandungan. Jadi kalau misalnya ibu hamil mau pengen puasa, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Pertama adalah ketika sahur dan berbuka, hendaknya makanlah istilahnya pola makan diet itu yang tinggi serat. Berarti harus banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan seperti ikan, kacang-kacangan dan lain-lain. Kemudian hindari garam berlebih dan gula yang berlebih. Jadi terutama pas waktu sahur misalnya. Jadi makanan seperti yang banyak mengandung garam misalnya kayak ikan asin atau tauco. Tauco, kemudian banyak tinggi atau gulai ikan, gulai lemak adalah. Nah, itu sebaiknya dihindari. Atau gula yang berlebih. Jadi mungkin pas waktu sahur karena merasa nanti
apa namanya itu, merasa nanti nanti puasa ini kurang tenaga segala macam. Iya. Sebanyak-banyaknya minum gula atau air teh manis yang benar-benar manis. Nah Iya, itu sebenarnya kurang tepat. Karena sifat dari garam dan gula adalah menarik cairan. Jadi malah akan membuat tubuh menjadi dehidrasi. Oh, dehidrasi ya, seperti kekurangan minum ya, Dok ya. Iya, kemudian kopi juga. Kopi juga ya. Iya. Itu ketika pas waktu sahur dan berbuka. Kemudian diperbanyak minum pas waktu imsak. Iya. Minum air, kemudian susu dan jus buah itu lebih dianjurkan. Dan jus buah pun kalau bisa tanpa gula yang tinggi. Gitu. Kemudian sebelum tidur malam itu hendaknya konsumsi snack. Iya. Tapi snack yang sifatnya rendah lemak, gitu dia kan, atau air atau jus juga. Kemudian penuhi kebutuhan cairan. Iya. Penuhi kebutuhan cairan pada masa sesudah berbuka dan menjelang sahur. Jadi antara jam 6 sore sampai jam 4 subuh itu hendaknya itu dalam penelitian hendaknya minimal mengkonsumsi air atau memakai cairan gitu kan, itu 2 liter per hari. 2 liter per hari. 2 liter per hari untuk mencukupi kekurangan cairan ketika puasa. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Dengan itu diharapkan kebutuhan cairan ibu pada waktu puasa itu tidak dia akan mengalami kekurangan dan janin itu pun akan dalam keadaan baik-baik saja. Iya, seperti itu ya, Dok. Iya. Ini, Dok, apakah usia kehamilan bisa dibilang 6 ke 7 bulan itu apa tetap bisa ibu hamil ini untuk melaksanakan ibadah puasa, Dok? Oh ya, dari rekomendasi yang saya baca itu masa ideal untuk ibu hamil berpuasa itu adalah pada masa usia kehamilan 4 sampai 7 bulan. Oh, itu ya, Dok. Karena pada masa 4 sampai 7 bulan itulah tubuh seorang ibu sudah mengalami penyesuaian terhadap kondisi kehamilannya. Jadi sepertinya tubuh itu sudah nyaman lah ketika hamil. Iya. Jadi umur 1 sampai 3 bulan bukan tidak wajib, maksudnya jangan puasa enggak, tetapi kalau keadaannya bagus boleh. Iya. Tapi kalau sudah ada dalam keadaan yang misalnya tadi ngidam segala macam lebih baik tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya, kalau sudah, atau kemudian kalau sudah di atas 7 bulan, 8 atau 9 bulan, mungkin untuk pemenuhan energi untuk janin dan bayi itu kan bertambah. Iya. Nah, jadi diharapkan mungkin di situ mungkin tidak disarankan untuk berpuasa. Jadi 4 sampai 7 bulan lah. Seperti itu ya. Usia 7 ke 8 bulan dekat mau melahirkan, persalinan itu tidak boleh ya, Dok ya. Bukan tidak boleh, tidak disarankan. Jadi kalau misalnya ibunya merasa fit, boleh. masa dia boleh aja. Iya. Nah, ini jadi ya tadi ada masuk apa ya, Dok? Ketika saya tadi ada SMS itu, coba tanyakan Mbak Sisi apakah hamil 5 ke 7 bulan boleh boleh berpuasa. Nah, tadi sudah ada jawabannya dari usia 4 sampai 7 bulan itu karena memang mungkin masa ngidamnya itu sudah selesai ya kan. Itu salah satu. Tubuh kita juga sudah, ibu hamil ini sudah mulai fit ya, kuat ya di situ. Dia sudah mengalami penyesuaian dia sudah biasa, ini sinyalnya tubuh itu sudah merasa ini sedang dalam keadaan hamil, sudah inilah dia. Makan apa aja istilahnya udah nggak muntah atau nggak selera ya kan, Dok. Nah, ada yang mau dilanjut lagi, Dok? Silakan. Sebenarnya itu saja yang perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian ini ada juga beberapa yang menanyakan kira-kira aman nggak untuk bayi gitu ketika puasa kan gitu. Iya. Jadi jangan takut kalau misalnya keadaan tubuh kita bagus, keadaan tubuhnya fit, kemudian memang kita dapat mengatur pola makan, jangan takut bahwa janin itu akan berdampak buruk, tidak, karena sudah banyak penelitian dilakukan. Mulai dari ada penelitian yang dari Malaysia, dari Pakistan, kemudian penelitian besar-besaran dilakukan di Inggris, itu bahwa dilakukan perbandingan antara ibu yang puasa dengan yang tidak puasa. Jadi di situ penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
antara berat badan dan panjang janin pada ibu yang tidak berpuasa dengan ibu yang berpuasa. Iya, Sepanjang puasanya itu puasa kita ini. Iya, Ramadan Ramadan ya. Puasa ya maksudnya puasanya itu puasa fisiologis maksudnya. Iya, Puasanya itu puasanya yang 12 jam. Karena yang 12 jam. ada juga puasa ya saya tahu katanya ada puasa yang puasa sampai 24 jam tah puasa mutih apa segala macam ada itu tidak kita ada penelitian kan. Iya. Cuma kalau yang udah diteliti ini tidak ada perbedaan. Iya. Keadaan janin, kemudian panjang janin, berat janin untuk dia puasa atau tidak itu tidak ada perbedaan. Iya. Nah jadi dengan kita puasa tadi pertanyaannya kan tidak mengganggu perkembangan baby ya kan, Dok. Nah ini ada juga tadi ya bertanya makanan apa sih yang dimakan ataupun dikonsumsi untuk janin agar sehat dan melahirkan juga sehat, setelah dilahirkan juga sehat gitu, Dok. Makanan apa yang dimakan ibu hamil ini yang cocok ya untuk di bulan Ramadan ini gitu. Tadi udah jelaskan, Dok. Buah-buahannya contohnya buah-buahannya apa gitu, Dok. Buah-buahannya yang terutama mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan tinggi itu berguna untuk peremajaan sel. Peremajaan sel. Jadi contohnya misalnya buah naga, gitu kan, itu kan antioksidannya tinggi, kemudian jeruk gitu kan, kemudian sirsa, buah bit, buah kiwi, itu yang kalau kita ya pepaya, itu bisa kan gampang didapat. Nah itu antioksidan. Iya, itu banyak mengandung antioksidan tinggi ya. Iya. Nah kalau minum susu, Dok, gimana? Minum susu bisa, minum susu, tapi memang yang dianjurkan untuk ibu hamil. Kalau dalam keadaan hamil minum susu ibu hamil. Bukan kita tidak melarang. Misalnya ada juga yang bertanya, misalnya kalau minum susu ada yang pernah mengkonsumsi susu kambing segala macam itu ya boleh aja. Tetapi karena sudah diformulasikan ada susu yang memang khusus ibu hamil, ya lebih bagus itu. Gitu. Iya. Nah kalau untuk minum apa namanya yang herbal gitu gimana, Dok, ibu hamil? Herbal kalau herbal ini yang jadi apa? Kan? Sebenarnya kan karena herbal ini tidak ada penelitiannya di dalam bidang medis sebenarnya kan. Ya sepanjang ibunya merasa tidak ada masalah dengan hubungannya dengan kehamilannya ya boleh saja. Nah, boleh aja misalnya kayak jamu-jamuan misalnya itu kan, kalau misalnya jamu-jamuan apalagi yang dibuat sendiri kan memang bagus kan, misalnya jahe, kunyit itu kan memang terbukti memang bisa untuk menyehatkan badannya, boleh saja. Cuma kalau misalnya yang sebaiknya misalnya kalau ada yang saset segala macam, coba dilihat dulu kandungannya. Iya benar. Ya tapi memang alangkah baiknya ikutin peraturan dari dokter aja ya kan, Dok. Ibu hamil ya sesuai dengan porsi minuman vitamin ataupun obat-obatan ya memang yang dianjurkan oleh dokter ya kan, Dok. Agar tidak mengganggu janin yang lagi kita kandung kan. Iya, satu lagi Mbak misalnya. Apa itu, Dok? Ini kadang-kadang orang beranggapan bahwa ini kalau hamil tuh vitamin itulah yang segala-galanya. Iya benar. Enggak. Jadi vitamin itu hanya sekedar melengkapi. Nah, jadi yang paling bahan dasar utama adalah memang dari diet makanan kita. Iya, pola makan. Pola makan. Jadi nggak guna juga kalau misalnya makannya tidak teratur atau dietnya kurang bagus, misalnya proteinnya kalau selama hamil kan apalagi umur 4-7 bulan itu memerlukan protein yang bagus yang tinggi ya. Jadi mungkin untuk perkembangan baby. Jadi ada yang kadang makan vitamin aja, makannya nggak teratur, ya nggak juga. Iya benar. Jadi anggapan bahwa memang vitamin lah memang untuk segala-galanya itu kurang tepat. Jadi karena dia sifatnya melengkapi, ya bahan dasar utama memang harus dipenuhi gitu. Oke, Dok. Ada SMS ini bentar menanya, ini pasti menanya ntar ya, Dok. Iya, ada yang menanya ini mungkin tentang Alkitab ini. Oke, ini darinya Bu Suryati nih yang ada di Pinang Awan nih ya, Dok, Simpang Halaman. Assalamualaikum buatnya Bunda Sisi dan buat Dokter Adrin nih, saya Bu Suryati di Pinang Awan. Ingin bertanya, Dok, apakah kehamilan
1 bulan sampai 3 bulan kan bawaannya kan nggak kepingin makan nasi, maunya makan yang asam-asam aja. Nah, saya juga kan sanksi dengan menantu saya. Jadi pertanyaannya dok, apakah tidak bahaya bagi kehamilan bagi ibu yang hamil? Gitu dok. Terima kasih dok. Yang yang asam-asam, iya. Nggak mau makan nasi, makan yang asam-asam katanya dok. Iya, sebenarnya prinsipnya boleh saja, tetapi maksudnya jangan berlebihan dan jangan sama sekali tidak memakan yang lain, misalnya asam-asamnya itu asam-asam aja dimakan, karena kebutuhan kalori, kebutuhan protein juga harus dipenuhi. Iya, seperti itu. Cari makanan pengganti, karena kan misalnya nasi itu kan karbohidrat. Iya. Nah, jadi bisa kita siasati, misalnya dengan yang makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti roti, kentang, keladi segala macam, itu bisa diganti gitu maksudnya. Jadi nggak selalu misalnya kalau misalnya ini harus asam aja boleh, tetapi dipadukan, misalnya asamnya boleh makan tapi nasi juga boleh gitu. Oke, kita break bentar ya dok. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Iya sahabat Tri, balik lagi bareng Sisi dan juga Dokter Adrin ya di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Nah, masih dilanjut di session kedua dan sekaligus session terakhir kita ya di kesempatan siang hari ini. Ya dok, tadi kita sudah bahas tentang apakah ibu hamil bisa berpuasa ya di bulan Ramadan. Ternyata bisa, tapi lebih baiknya tadi ya di usia kandungan 4 sampai 7 bulan ya dok ya. Memang bukan tidak disarankan sih kehamilan 1 bulan sampai 4 bulan, tapi kebanyakan ibu hamil ini di bulan pertama atau termin pertama ya, trimester pertama itu kebanyakan memang mengalami ngidam ya. Memang ngidamnya berbeda-beda sih, ada yang parah, ada yang tidak. Nah, jadi udah dijelaskan tadi ya buat sahabat Tri semuanya, ibu hamil itu kalau mau puasa ya di kehamilan 4 sampai 7 bulan karena tubuh sudah mulai mampu ya dan kuat untuk untuk memakan makanan ya dok ya yang bergizi dan juga mampu ya tubuh kita ini untuk berpuasa. Nah ini kita agak lari dari jalur ya dok, nggak apa-apa ya dok. Nah karena kebetulan juga banyak ini yang permasalahan tentang ibu hamil, kadang juga ada yang baru pertama kali hamil agak bingung, agak takut kan gitu. Nah apalagi yang pernah saya alamin, yang tadi kita udah sharing, udah ceritakan dok. Nah kadang kan ada mungkin penyakitnya sama dengan saya ketika saya mengandung kehamilan yang pertama, hamil tapi tetap ada menstruasi gitu dok. Itu penyebabnya apa tuh ya dok ya? Sebenarnya pertama ada beberapa sebab pertama. Yang paling sering itu biasanya kekurangan kadar beta HCG. Jadi kalau kita seorang ibu hamil, hormon beta HCG itu akan meningkat. Beta HCG ini seperti gunanya untuk menjaga kehamilan, gitulah dia. Jadi supaya hamil dia tidak gugur, dia tidak terjadi masalah, itu beta HCG itu yang akan menjaga gitu dia. Nah jadi kalau pada waktu hamil itu kadar beta HCG itu harus tinggi. Kadar beta HCG itu tinggi itu dibantu dengan hormon progesteron. Nah gitu. Jadi kalau ada gangguan pada salah satu hormon ini akan berdampak menyebabkan perdarahan pada waktu kehamilan. Nah jadi karena berbagai macam tingkatan. Jadi kalau misalnya memang kadarnya dia sedikit di bawah nilai yang normal untuk hamil, nah itulah gejalanya perdarahan gitu. Ada yang kedua, dan ini sering juga dialami, plasenta atau ari-ari pada ibu hamil itu letaknya tidak sesuai. Jadi maksudnya kalau misalnya plasenta yang normal kan dia letaknya di atas, kalau orang bilang di atas, nah, gitu kan dia. Jadi ini ada letak plasenta yang dia letaknya agak ke bawah. Jadi itu sering mengalami perdarahan karena sifat daripada rahim kan akan melebar. Bertambah usia kehamilan,
rahim juga akan melebar. Nah, jadi kalau letaknya di bawah itu akan sering menyebabkan pendarahan. Jadi itu pendarahan yang disebabkan oleh hormon tadi dan plasenta. Dan yang plasenta itu tadi saya bilang itu sering terjadi pada usia kehamilan di atas 3 bulan. Jadi sering disebut dengan pendarahan trimester 2. Iya itu. Nah, gitu. Itu apa tidak berbahaya, Dok? Sebenarnya kalau namanya perdarahan berbahaya. Kalau dia berkelanjutan, itulah yang akan bisa menyebabkan keguguran atau persalinan prematur segala macamnya. Jadi makanya kalau sudah ada gejala-gejala perdarahan itu memang harus konsultasi lah, periksa ke dokter, kira-kira nanti dokter menentukan apa supaya pengobatannya memang tepat yang bisa dilakukan, itu memang harus diobati. Ya seperti itu. Nah ada lagi nih tadi yang bertanya kan, Dok, karena udah kita share di Facebook, jadi kan mereka kan kadang ada yang segan mau nelfon, tadi banyak yang WA ke saya kan. Nah ini ditanya gini, makanan apa ataupun makanan dan sayuran apa yang baik untuk pertumbuhan bayi yang dikandung. Misalnya kan folat kan seperti itu, Dok. Ya kan, sayuran ini kan kadang ibu hamil ini nggak kepingin nih sayuran ini, maunya sayur yang ini kan gitu. Nah jadi mereka bertanya sayuran apa yang baik untuk ibu hamil. Nah itu yang dimaksud dengan folat itu apa? Folat itu itu nama salah satu vitamin kelompok, dia dalam kelompok vitamin B sebenarnya. Iya. Jadi namanya asam folat namanya gitu kan. Nah itu memang berguna untuk kehamilan karena memang kalau istilahnya kita awam ini, yang kan asam folat itu seperti turut membantu kesehatan janin, rahim dan janin. Itu memang diperlukan. Karena kalau misalnya kadarnya kurang, itu ketika hamil ibu dengan defisiensi atau kekurangan asam folat berpotensi untuk menyebabkan kelainan-kelainan pada janin. Iya. Nah, jadi memang asam folat ini banyak terdapat pada sayuran yang berwarna hijau, kemudian kacang-kacangan. Nah, gitu dia. Berarti sangat baik ya untuk ibu hamil ya, Dok ya, sangat baik. Dan kita merekomendasikan pada waktu hamil dan menyusui itu kadar asam folat itu 2 kali lipat diperlukan. Gitu ya. Iya, pada waktu hamil. Jadi memang harus terpenuhi, dan memang sayangnya, itu salah satu sayangnya, asam folat ini memang tidak bisa terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan biasa, karena asam folat ini sifatnya dia larut dalam air, jadi dia tidak tahan pada pemanasan, kemudian pada pemasakan yang berlebihan. Kadang-kadang memasak mungkin masaknya lebih dari 80 derajat, itu dia bisa hilang. Itu hilang ya, asam folatnya hilang. Iya, jadi makanya asam folat itu dianjurkan untuk dikonsumsi dalam bentuk obat, supaya kadarnya itu tepat, bisa terpenuhi di atas 700 mikrogram. Nah, itu berarti ibu hamil harus mengkonsumsi itu ya, asam folat dengan minum obat gitu ya, Dok ya. Vitamin. Nah, Dok, ini kan banyak ya, kadang setelah udah kehamilan 4 bulan kan, kadang orang ibu hamil ini kan selera makannya naik ya kan gitu. Jadi karena rasa selera makannya tinggi, jadi semua maunya dimakan. Nah, ini berbahaya tidak, Dok, bagi ibu hamil ini kalau mengkonsumsi mie instan, ikan bakar, ikan siput-siput gitu, Dok. Nah, berbahaya nggak untuk janin, Dok? Sebenarnya tidak, gitu kan. Cuma cara memasaknya atau apanya, itu yang memang harus diperhatikan. Iya. Ada penelitian memang katanya kalau berlebihan, nah ini pula memang yang berlebihan. Jadi kadar asam benzoat atau pengawet atau yang kan kalau mie instan katanya kan gitu. Iya. Masak micin buatan segala perasa buatan, gitu kan. Kasih penyedap. Penyedap istilahnya kalau penyedap itu sebenarnya kalau dia dalam kadar yang ditentukan, misalnya yang memang ditentukan di situ memang tidak berlebihan, sebenarnya tidak menyebabkan kelainan atau tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan. Yang diteliti di situ kalau kadarnya berlebihan, penyedap itu kalau berlebihan. Kemudian ikan bakar, misalnya ikan bakar, memang di penelitian itu ada katanya
ikan bakar itu akan menyebabkan kanker, risiko kanker karena terjadi oksidasi atau namanya terjadi kayak apa namanya ya, perubahan. Nah, jadi sebenarnya makanya pada waktu proses pemanggangan sebaiknya memanggang ikan misalnya jangan langsung terkena api misalnya gitu kan. Gitu jadi jadi sisa dari pembakaran antara jaringan atau daging ikan itu dibilang yang hangus, itu dengan dia kontak api langsung itulah yang akan menyebabkan zat-zat karsinogen namanya atau zat-zat pembentuk kanker. Jadi yang dianjurkan kalaupun memanggang jangan langsung. Oh, jangan langsung gitu. kena apinya Ya, gitu ya, Dok ya. Itunya yang Yang sangat berbahaya ya. Jadi ya memang ya bagus juga ya, Dok. Apa namanya, untuk ibu hamil ya harus tetap waspada ya. Makanan jangan karena udah datang selera makan, maunya makan kesana kemari kan gitu. Kalau seafood, Dok, seafood. Oh ya, seafood ya. Seafood. Kalau kita seafood rasanya aman. Aman ya seafood itu ya. Cuma memang ini bukan dilarang tetapi dibatasi, misalnya kayak kerang-kerangan pada ibu hamil. Kenapa? Karena kerang-kerangan itu dia mengandung hormon testosteron. Testosteron itu hormon pada laki-laki. Dia fungsinya berlawanan dengan hormon pada kehamilan. Jadi dia bisa menyebabkan kram-kram kecil pada rahim. Gitu ya, Dok ya. Jadi sebaiknya dibatasi. Kalau selain itu boleh. Yang yang misalnya kalau seafood itu di Jepangnya yang masih istilahnya dalam hati-hati istilahnya, karena dulu kan pernah ada namanya kejadian keracunan merkuri. Ya itu. Jadi sampai sekarang memang mungkin Jepang tuh masih mengadakan ini peringatan kehati-hatian dalam mengkonsumsi seafood. Dan kemudian satu lagi seafoodnya ini kebiasaan kita kan kita di Indonesia ini kalau makan seafood itu kan dalam keadaan matang. Nah, itu yang bagus. Jadi hendaknya kalaupun mengkonsumsi seafood yang matang, jangan setengah matang, apalagi mentah. Kalau di luar negeri kalau itu memang kadang-kadang kan ada yang sampai makan mentah. Itulah yang berbahaya karena parasit-parasit pada ikan itu ada gitu cacing ya, pada ikan ya, walaupun dia kan sifatnya tidak nampak kan hanya bisa dilihat di mikroskop, tetapi itu kan berbahaya. Makanya memang yang dianjurkan boleh makan seafood. Nah, gitu ya, tetapi dalam keadaan matang. Iya. Nah, kalau makan telur setengah masak, Dok. Ini kan kadang gini, telur setengah masak atau yang mentah langsung dimakan gitu kan. Tapi telur ayam kampung gitu kan. Nah, ini gimana nih, Dok? Ini mention masyarakat ini kan biar apa? Kalau sekarang kan yang setahu saya sekarang mentah dan setengah matang itu memang dilarang. Apalagi semenjak kita mengalami dulu namanya flu burung. Iya, benar flu burung. Jadi memang sampai sekarang pun pemerintah tidak tidak membolehkan ibu hamil telur mentah ataupun setengah masak tidak dianjurkan. Jadi lebih bagus yang matang. Yang matang gitu. Nah, ini, Dok, ini ada pasien dokter nih. Namanya tadi Nadra Nadra. Assalamualaikum Bunda, selamat siang. Dokter Adrin ya Bunda. Ini pasien dokter ibu hamil. Selamat siang Bu. Iya Nadra ya, jaga baik-baik ya kandungannya. Iya. Jadi tadi udah dengar ya Nadra ya, makanan yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil nih. Kadang-kadang seperti itu kan, Dok, kebanyakan kan. Wah, saking euforianya, saking bahagianya karena udah melewatin masa ngidam, jadi makan apa aja selera, makan terus. Padahal makanan yang sangat berlebihan pun tidak bagus untuk kesehatan ya kan, Dok. Apalagi ibu hamil kan seperti prinsipnya itu. Kalau yang berlebihan kan tidak membawa manfaat. Kalau yang namanya yang berlebihan. Iya benar, bukan hanya makanan ya, Dok. Segala sesuatunya kalau yang sifatnya berlebihan pasti sangat membahayakan. Nah, ini satu lagi, Dok. Ini saya ingat tadi saya telepon sampai panjang lebar juga. Nah, Mbak Sisi coba tanya sama dokter spesialis kandungan. Kalau lagi ketika kita hamil, boleh nggak kita sering-sering mengkonsumsi air kedelai gitu, Dok? Atau air tahu gitu kan? Gitu. Apakah tidak membahayakan? Sebenarnya tidak. Iya. Karena kan air tahu tahu itu kan sumbernya dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu kan protein nabati. Itu bagus. Iya, bagus untuk, bisa untuk pertumbuhan janin. Tetapi memang
seimbangkan gitu maksudnya, karena protein hewani itu pun juga sangat diperlukan. Ya. Jadi misalnya ya ikan, daging itu juga diseimbangkan maksudnya. Jadi boleh aja minum air susu kedelai, cuma maksudnya jangan itu aja. Iya, jangan itu aja ya. Nah, ini Dok yang terakhir ya pertanyaan kita ya sebelum nanti kita tutup, dan dokter nanti sampaikan kepada masyarakat khususnya bagi ibu hamil yang ketika berpuasa nanti, ketika Ramadan tiba bisa menjalankan ibadah puasa. Nah Dok, ini yang terakhir. Nih, apakah orang hamil boleh minum jamu dan berkusuk? Iya, itu sering kali ditanyakan. Ini sering ya Dok ya nih. Jadi masyarakat nih biar tahu, dan yang punya menantu ya, yang lagi hamil ibu hamil muda kan kayak gitu, anak pertama, anak kedua kan seperti itu kan Dok. Nah, itu Dok. Apakah boleh minum jamu ataupun berkusuk? Iya, jadi kalau jamu-jamu itu kalau memang kita tahu komposisinya boleh. Iya, jadi apalagi kadang-kadang kan ada yang kemarin tuh pasien juga nanya, tapi jamunya saya buat sendiri. Jadi tahu dia bahan-bahannya ya, ada jahe, kunyit segala macam ya bisa. Bisa. Nah, jadi makanya kayak tadi saya pesan saya, kalaupun misalnya mau minum jamu, kalau misalnya dia sasetan misalnya beli, lihat komposisinya. Lihat komposisinya. Iya, jadi kadang-kadang jamu sehat misalnya gitu kan, tetapi diselipkan di situ misalnya steroid. Kadang-kadang itu yang kan kita tidak tahu kan gitu kan, jadi diselipkannya steroid ya, dexamethasone apa segala macam, tapi mungkin namanya beda gitu. Iya. Nah, kalau itu memang berbahaya. Iya, kurang tepat gitu. Tapi kalau memang isinya memang tahu kita memang tidak mengandung itu, boleh. Iya. Gitu, ya, jamu-jamuan itu. Kemudian satu lagi yang dikusuk. Intinya jangan perut. Iya, jangan perut. Iya, karena rahim itu, apalagi yang kayak saya bilang tadi kan, enaknya hamil itu kan pada usia 4-7 bulan. Jadi pada waktu usia 1-3 bulan itu masih pertama kali terjadi kehamilan, jadi masih dalam proses pembentukan segala macam. Jadi sedikit aja ada rangsangan dari luar, itu bisa menyebabkan kontraksi pada rahim. Iya. Begitu juga usia di atas 7 bulan, 8 bulan ke atas itu sedikit aja rangsangan bisa menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim. Nah, kalau yang 4-7 bulan pun kalau misalnya walaupun aman tetapi tidak disarankan. Iya. Kalau dia perut. Tapi kalau selain perut boleh. Boleh. Misalnya capek atau pegal-pegal di pinggang, di kaki, di tangan itu boleh. Iya gitu ya. Ya buat sahabat Tri dimanapun saja berada, ini khususnya bagi ibu hamil, minum jamu boleh, tapi harus sesuai dengan komposisi ya. Dan juga minum air tahu juga boleh ya. Nah juga jangan lupa harus seimbang, harus dia vitamin nabati ya Dok ya, protein nabati dan hewani itu harus seimbang. Jadi untuk janin pun tumbuhnya itu biar bagus dan sehat. Nah untuk makanan dan buah-buahan juga ya harus buah-buahan ini harus banyak mengandung antioksidannya ya Dok ya, antioksidan. Nah dan juga sayur-sayuran itu yang harus ada yang mengandung asam folatnya. Nah semua itu kan semua itu untuk perkembangan janin dan juga ibunya juga sehat. Nah seperti itu. Nah tadi ya boleh makan makanan seafood, tapi kerang sama ikan yang dibakar tuh kalau bisa dihindari ya Dok ya, karena cara prosesnya. Kalau ikan bakar itu boleh, tapi tidak boleh memanggangnya langsung kena api ya Dok ya. Jadi yang istilahnya yang kena apinya itu istilahnya kalau kata orang yang hangusnya itulah, kalau itu yang berbahaya. Kalau memang terlanjur sudah dipanggang dengan cara gitu, yang hangusnya itu disingkirkan. Seperti itu ya Dok ya. Iya. Oke, Dok silakan sebagai pertemuan kita terakhir nih di season yang terakhir, silakan mau kembali disampaikan kepada ibu hamil yang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja yang harus diperhatikan? Silakan. Terima kasih. Jadi kepada ibu-ibu hamil yang masih ragu atau misalnya bertanya-tanya amankah berpuasa pada kehamilan, itu aman sepanjang ibu bisa memperhatikan atau ibu merasa bahwa kondisi itu ibu fit gitu dia.
kemudian tidak dalam keadaan menderita penyakit-penyakit yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian seimbangkan diet ketika hamil, seperti yang saya bilang tadi, batasi penggunaan garam dan gula yang berlebihan, dan kemudian makanan yang tinggi serat, kemudian minum jus, kemudian air, kemudian konsumsi air 2 liter per hari. Kemudian jangan lupa juga untuk kebugaran selama berpuasa boleh juga kita melakukan olahraga yang sifatnya ringan. Nah, gitu. Jadi itu saja. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita bilang tadi, yang kita katakan tadi, puasa itu akan menjadi menyenangkan dan akan menjadi membuat tubuh ibu itu akan menjadi sehat. Iya, Dok, sebelum kita tutupnya dengan nanya, Dok, olahraga ibu hamil boleh nggak? Olahraga yang seperti apa katanya, Dok? Ya, olahraga ya. Jadi olahraga memang olahraga sifatnya menyegarkan aja istilahnya, seperti misalnya olahraga pemanasan, misalnya menggerakkan tangan, kayak kan ada pemanasan sebelum latihan inti, itu bisa. Jadi gitu ya. Menggerakkan tangan, kemudian istilahnya itu peregangan. Peregangan olahraga peregangan itu bisa dilakukan. Kemudian jalan pagi, kemudian senam hamil, itu yang bisa. Iya, oke lah. Oke ya Sobat Tri, dimanapun saja berada, tadi yang udah bertanya sudah dijawab sama Dr. Adrin. Nah, juga di sini ada juga pasien Dr. Adrin yang menonton. Alhamdulillah. Nah, inilah gunanya kita talk show di radio dan ada hal-hal yang mungkin masyarakat yang tidak paham. Dengan adanya talk show ini, masyarakat khususnya ibu-ibu hamil ini bisa paham dan mengerti ya betapa pentingnya makanan yang sehat dan juga pola makan juga ini yang utama, dan olahraga juga perlu, dan minum vitamin dan susu juga perlu bagi ibu hamil nih ya. Jadi tema kita kan apakah ibu hamil bisa berpuasa di bulan Ramadan? Oh bisa, sangat bisa kalau bagi yang mampu ya, badannya memang yang kuat, tapi itu dengan catatan di usia 4 bulan sampai 7 bulan. Nah, jadi ya buat ibu hamil kalau memang tahan silakan berpuasa, karena tidak diwajibkan bagi ibu hamil untuk berpuasa. Tapi kalau memang kita mampu ya nggak ada salahnya ya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, terima kasih ya buat fans Radio Tribagasuara dimanapun saja berada yang sudah mendengarkan siaran kami ini dan mendengarkan talk show kita pada siang hari ini, dan yang menonton live Facebook di Radio Tribagasuara juga saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada waktu dan tema yang berbeda, tapi insya Allah ya kalau ada pertanyaan kumpul-kumpul aja dulu. Kalau segan bertanya sama Dr. Adrinnya nanti pas acara talk show gini boleh ya, boleh di share langsung kita, dan boleh melalui WA sama saya. Nah, alhamdulillah tadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan, dan yang alhamdulillahnya sudah terjawab semuanya. Nah, diingatkan kembali buat ibu-ibu hamil kalau mau periksa ya bisa di Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang ya. Di sana juga ada Dr. Adrin. Kalau mungkin dari daerah Kampung Rakyat sana jauh, silakan di Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang. Karena setiap hari apa, Dok? Kalau saya setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Selasa ya Dr. Adrin berada di Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang. Oke Sahabat Tri, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Sisi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sahabat Tri semuanya, khususnya masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan silakan Dok, pamit undur. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oles biasa.